Masih di pembahasan idgham bab kedua. Mengulang pelajaran yang tadi, idgham mislain itu pertemuan dua huruf yang sama. Pertama harf sukun, kedua harokat. Ya, itu namanya idgham mislain. Kita sudah contohkan beberapa contoh yang ada di dalam kitab. Dan ada pun untuk mengajar ya, nanti ketika di kelas dan lain-lain, ini langsung saja bacakan, contohkan. Kalau sudah bisa menggunakan ya sudah seperti itu. Ada pun untuk teori yang tadi saya sudah cukup. Ya, baik. Kita masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu idgham mutajanisain fil Quran, di dalam Al-Quran. Apa itu idgham mutajanisain? Atau melihat di halaman 28 ya. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, ini definisi dari idgham mutajanisain. Definisi. Aw yakuna ittafaqa fi makhrajin duna sifati huqiqa bil mutajanisain. Kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam kitabnya Tuhfatul Atfal, yang dimaksud dari idgham mutajanisain, perhatikan di awal, jika kedua huruf, sekali lagi pembahasan idgham ini terdiri dari pertemuan dua huruf sama makhrajnya. Nah ya, sama makhrajnya. Jadi pertemuan dua huruf ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi dua-duanya hurufnya sama. Kalau ini sama makhrajnya saja. Artinya nanti kita harus tahu huruf-huruf yang sama makhrajnya di dalam organ mulut kita. Ya, kira-kira mana saja hurufnya yang sama makhrajnya. Berbeda sifatnya. Yang kedua, beda sifat. Maksud beda sifat di sini, beda huruf. Nah, gitu ya. Beda huruf, maksudnya beda huruf. Karena kalau kita pahami beda sifat, nanti akan sulit memahaminya, dan juga kita akan menerka-nerka ya. Huruf yang makhrajnya sama sebenarnya beda itu apa? Maksudnya adalah kalau ada pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama tapi beda hurufnya, maka itu dinamakan dengan mutajanisain. Contoh misalkan di dalam makhraj kita ada huruf dal, ta, to, itu makhrajnya sama. Nah, jika ada pertemuan huruf-huruf yang ketiga ini, contoh dal bertemu dengan ta, to bertemu dengan ta misalkan, atau dal atau ta bertemu dengan to misalkan ya. Nah, maka di sini disebut dengan pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama, beda huruf. Ya, sekali lagi, pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama, beda huruf. Dal dengan ta hurufnya beda, tapi makhrajnya sama. To dengan ta hurufnya beda, tapi makhrajnya sama. Contoh yang lain misalkan, yang makhraj sama, hamzah bertemu dengan ha. Secara definisi itu mutajanisain. Kenapa? Karena makhrajnya sama.
Ain dengan ha. Ain dengan ha atau ha bertemu dengan ain secara umum itu disebut dengan mutajanisain. Tapi ya, yang jadi pertanyaan nanti, ada tidak di Al-Qur'an? Ada gak contohnya? Ada tidak lafad-lafad idgham tersebut? Nah, gitu ya. Baik. Nah, kita mendata dari sekian makhraj yang sama di dalam makhrijul huruf, ya, ternyata cuma ada berapa? 3 saja. Atau melihat di catatan pertama. Idgham mutajanisain hanya terjadi pada 3 makhraj saja. Ini setelah kita data, setelah kita pelajari idgham yang terjadi di riwayat Hafs an Asim. Sekali lagi ini perlu hafalan, khusus riwayat Hafs an Asim. Dari sekian makhraj yang sama itu ternyata hanya ada di 3 titik makhraj saja yang nanti kemungkinan terjadi idgham mutajanisain. Hanya 3 titik saja. Jadi tidak semua makhraj sama itu nanti terjadi idgham mutajanisain. Ya, hanya di 3 titik. Titik pertama yaitu pada makhraj ba dan mim atau disebut dengan syafawiyah, makhraj syafawiyah. Titik kedua pada makhraj dal ta ta. Dal ta ta itu pertemuan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Titiknya sama di sini. Tempatnya sama, cuma hurufnya ada 3. Dal ta ta. Titik yang ketiga ada di makhraj ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas, nanti keluar zal, dha, sa. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mempelajari semua makhraj yang sama di dalam makhrajul huruf, tidak. Hanya 3 titik ini saja. Antum hafalkan hurufnya. Pertama apa? Ba dengan mim. Kedua dal, ta, ta. Ketiga zal, dha, sa. Nah, biar lebih cepat para ulama memberikan laqab nama. Ba mim disebut dengan apa? Syafawiyah. Dal ta ta disebut dengan nid. Iya, ini penamaan saja. Biar lebih cepat. Zal dha sa disebut dengan huruf-huruf lasawiyah. Huruf ain, ha, hamzah, ha, ghain, kha disebut dengan halqiyah. Huruf alif, huruf waw, huruf ya disebut dengan maddiyah. Nah, itu laqab saja ya. Huruf laqab penyebutan biar nanti lebih cepat cara menghafalnya. Nah, jadi perlu kita pahami ihwa ya. Idgham mutajanisain riwayat Hafs an Asim hanya terjadi pada 3 titik makhraj saja, syafawiyah, kemudian nit'iyah, lasawiyah. Jadi kalau ada pertemuan huruf-huruf tersebut, maka antum simpulkan langsung di sana idgham mutajanisain. Ya, pertanyaan soal. Nun bertemu dengan ya. Kira-kira mislain bukan? Mutajanisain bukan? Bukan, enggak ada huruf salah satu yang tadi. Jadi bukan. Berarti kemungkinan ketiga apa ini? Mutaqaribain. Pasti mutaqaribain. Nah, gitu ya. Baik. Sekali lagi. Makhraj, berapa titik makhraj yang terjadi idgham mutajanisain? 3. Pertama apa? Syafawiyah. Kedua? Ketiga? Nasawiyah. Nah, ini kunci terlebih dahulu ini. Pahami dulu ini ya. Kemudian poin yang kedua, lihat di sini. Idgham mutajanisain hanya terjadi pada kondisi shogir saja. Apa tadi shogir? Sukun bertemu dengan harokat. Nah, gitu.
Ya. Kemudian yang berikutnya, poin 4 dulu, poin 4. Atau gunnah yang terjadi pada idgham mutajanisain itu satu saja pada kata irkam ma'ana. Yang digunakan idgham pada mutajanisain hanya pada irkam ma'ana saja. Yang digunakan pada mislain hanya mim bertemu mim, nun bertemu dengan nun. Yang digunakan di mutajanisain hanya ba bertemu dengan mim saja. Ya, yang lainnya bila gunnah. Jika nanti ada pertemuan huruf. Kemudian berikutnya kita simpulkan nomor 3 di sini. Nomor 3. Di antara idgham mutajanisain ada yang disebut dengan idgham naqis. Terjadi hanya pada huruf to bertemu dengan ta saja. Pada 4 kata. Yang lainnya, yang lainnya kamil. Yang lainnya kamil. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara membaca idgham naqis tersebut. Ya. Yang lainnya apa? Kamil. Jadi kesimpulannya apa? Idgham mutajanisain seluruhnya kamil kecuali to bertemu dengan ta. Ya, seperti itu. Nah, kita akan langsung praktek saja di dalam contoh berikut ya. Atau buka halaman 26. Halaman 26. Nah, ini masuk ke dalam rincian. Ke dalam rincian. Tadi kita katakan bahwa titik makhraj yang terjadi idgham mutajanisain ada 3 titik, di antaranya dal ta ta, ba mim dan dha dzal sa. Kita akan rinci terlebih dahulu dari yang terbanyak. Ya, dal ta ta. Dal ta ta ini kalau kita rinci, ini pun perlu hafalan. Tidak kita random dal bertemu tak bertemu, enggak seperti itu. Di Al-Qur'an enggak seluruhnya ada. Yang idgham cuma ada beberapa hal saja. Nah, ini ditulis ya. Pertama, tak bertemu dengan dal. Tak sukun bertemu dengan dal. Nah, ini hafalkan. Tak sukun bertemu dengan dal. Kedua pertemuan dal bertemu dengan ta. Nah, ini harus dihafalkan saja. Ya, dal sukun bertemu dengan ta. Ketiga, ta bertemu dengan to. Ta sukun bertemu to. Keempat, to sukun bertemu dengan ta. Ya, ada 4 pertemuan saja. Ya, ada 4 pertemuan. Jadi antum jangan bertanya, Ustaz, kalau ta bertemu dengan to, ta misalkan bertemu dengan dal, kira-kira idgham atau tidak? Ta bertemu dengan dal, idgham. Ya, ada tadi ya. Kita ubah pertanyaannya. Dal sukun bertemu dengan to, idgham tidak kira-kira? Tidak, hanya 4 saja dan ini perlu hafalan. Nah, perlu dihafalkan ya. Baik. Jadi antum jangan bertanya dal bertemu to atau to bertemu dengan dal bagaimana Ustaz? To bertemu dengan dal, ya gak tahu ada atau tidak di dalam Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Jadi yang ada hanya 4 saja dari pertemuan dal ta to itu. Pertama, kita ulang coba, ta bertemu dengan dal, dal bertemu dengan ta, ta bertemu dengan to bertemu dengan ta. Nah, ini kan teori, yaitu prakteknya bagaimana? Prakteknya sedikit di dalam Al-Qur'an dan sudah kita jabarkan contoh-contohnya semua yang ada di Al-Qur'an pertemuan dal ta to. Ya.
Jadi antum ketika baca contoh-contoh idgham mutajanisain ini seakan-akan antum baca seluruh Al-Qur'an, tapi idgham mutajanisainnya saja. Jadi yang antum jarang baca juga di sini insya Allah kita akan mengalami cara membacanya bagaimana. Nah, gitu ya. Baik. Nah, biasanya idgham mutajanisain yang sering kita baca ini, ya. Abad tum. Ah, ini sering kita baca. Ya, surah Al-Kafirun. Baik. Nah, ini idgham mutajanisain contoh. Nah, contoh yang lain nanti masih banyak idgham mutajanisain. Baik. Kita akan langsung rinci saja. Tak bertemu dal di Al-Qur'an tidak terlalu banyak. Ternyata ketika kita data tak bertemu dal itu hanya ada 2 lafaz saja. Hanya ada 2 lafaz di Al-Qur'an seluruh di 30 juz itu. Pertama pada lafaz asqalat da'awa. Asqalat da'awa dibaca jadi asqalat da'awa. Nah, ini perlu diperhatikan. Ketika baca idgham mutajanisain harus benar-benar kamil. Kalau yang ada tanda tasydid di sini, antum harus benar-benar membuang huruf ta, jangan ada bunyi ta sama sekali, jangan ada. Meskipun sedikit. Ya. Contoh, asqalat da'awa. Nah, itu belum idgham. Harus hilang bunyi hamznya. Ya. Harus ditekan mahrajnya langsung ke sifat huruf dal. Ya. Sifat syiddahnya. Coba ulang, asqalat da'awa. Coba. Baik. Kemudian ujibat da'watukuma. Khalas itu saja. Tidak ada yang lain. Nah, jadi secara teori kan tadi bingung. Pertemuan 2 huruf yang mahrajnya sama, beda huruf. Nah, ternyata prakteknya sedikit. Ya, ternyata prakteknya sedikit. Kemudian berikutnya adalah ta bertemu dengan to. Ta bertemu dengan to. Di Al-Qur'an juga sekali lagi di sini ta bertemu dengan to. Ini hanya ada 6 lafaz saja. Sebagian berulang. Lafaznya sebagian berulang. Yang pertama pada lafaz waddat ta'ifah. Silakan. Nah, di sini banyak yang keliru pengucapannya, sifat tipis taknya masih terbaca, jangan. Hilangkan sifat tipisnya, langsung masuk ke huruf to tebal. Waddat to, jangan waddat to. Ah, jangan. Harus masuk ke to. Kalau antum masih menipiskan ta, berarti belum kamil. Belum sempurna menghilangkan huruf ta. Ya, kita ulang. Waddat ta'ifah. Wa qalat ta'ifah. Idh hammat ta'ifatani. Lahammat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Wa kafarat ta'ifah. Nah, hanya itu saja, gak ada yang lain. Ya, pertemuan ta bertemu dengan to. Berikutnya pertemuan to bertemu dengan ta. To bertemu dengan ta, ini hanya ada 4 lafaz saja di Al-Qur'an. 4 lafaz. Catatan di sini dibaca idgham naqis. Lihat di huruf ta tidak ada tanda tasydid. Nah, ini tanda idgham naqis. Apa itu naqis di sini? Naqis di sini masih tersisa sifat huruf to, tidak sempurna menghilangkan huruf to tersebut. Nah, gitu ya.
Beda dengan ta bertemu to. Ta bertemu to, taknya hilang sempurna, seakan-akan ta itu tidak ada. Tapi kalau to bertemu dengan ta, huruf to-nya itu tetap ada, tapi sebagian sifat, tidak semuanya. Qalqalahnya hilang, yang nampak apa? Tebal. Sifat tebalnya yang ada. Nah gitu, itu namanya idgham nakis di huruf to bertemu ta. Ya, nanti beda-beda idgham nakis ini. Secara prakteknya beda-beda. Nah kalau di sini seperti yang akan kita praktikkan, sifat tebal to-nya masih ada. Kenapa tebalnya masih ada? Dikarenakan to dengan ta ini, to-nya menang dari segi kekuatan huruf, ya ta-nya lemah. Ya seperti itu. Tapi jawaban yang paling inti juga, kenapa? Ya karena contohnya seperti itu. Nah talakinya demikian. Cuma para ulama merinci kenapa dari talaki ini terjadi bacaan seperti itu, karena diantaranya oleh para ulama dibahas to-nya lebih kuat daripada huruf ta, sehingga susah dikalahkan. Ya, nah kita akan praktekkan bersama-sama. Basalta, silakan. To-nya masih ada tebalnya. Basalt, coba basalt ta, langsung ta tipis. Basalta. Nah gitu ya cara bacanya. Farradtum. Rad tebal. Radtum tipis. Baik. Ahadtu. Ahadtu. Farradtu. Radtu. Kalau antum langsung tipis berarti kamil nanti. Jadi idgham kamil. Jadi basatta farradtu. Itu keliru. Ya, di sini tidak ada khilaf. Di sini dibaca naqis. Idgham naqis ya, mutajanisain dan dibaca naqis. Tanpa guna. Ya, seperti itu. Taib. Bisa dipahami sampai sini? Taib bisa ya. Kemudian berikutnya dal bertemu dengan ta. Pertemuan dal bertemu dengan ta. Nah dal bertemu dengan ta ini pertemuan huruf paling banyak contohnya di Al-Quran. Paling banyak. Nah dari qad tabayyana sampai abadtum. Sampai juz 30 di abadtum. Paling banyak. Ya, dan kita sering membaca dal bertemu ta ini. Ya. Taib, kita akan praktikkan qad tabayyana. Jangan bunyi dal lagi, jangan qad, jangan. Qad tabayyana. Nah, cara bacanya antum ini hilangkan saja dalnya seolah-olah hilang. Qad tabayyana. Sempurna kamil dalnya hilang. Laqad taqatta'a. Laqad taba. Walaqad tarakna. Waqad ta'lamuna. Aradtum. Wajadtumuhum. Aqadtum. Ayyatuka. Wajadtum. Tawa'adtum. Ahadta. Ahadtum. Taradtuhum. Aradtu. Rawattuhu. Hasadtum. Rawattunna. Wa wa'adtukum. Sadattum. Uttum. Kitta. Rudittu. Ashhadtuhum. Fa'aradtu. Wulidtu. Abbatta. Wajadtu. Wajadtuha. Wa'adtahum. Syahidtum. Wa mahadtu. Abadtum.
Nah ini idgham mutajanisain, yaitu pertemuan makhraj nit'iyah dal ta to. Rinciannya ada 4 tadi. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke idgham mutajanisain yang lain, titik yang lain yaitu titik pada makhraj ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas atau disebut dengan lasawiyah. Lasawiyah. Hurufnya dzal, dha, sa, namun ini pun harus ada rincian. Cuma ada 2 rinciannya dzal, dha, sa ini di Al-Qur'an. Kita sekali lagi tidak ngarang pertemuannya, memang harus ada datanya ya. Pertemuan sa sukun bertemu dengan dzal. Kemudian pertemuan dzal bertemu dengan dha. Hanya ada ini saja, ya. Hanya ada ini saja, 2 saja. Jadi jangan ngarang antum nanti dha bertemu sa. Enggak, jangan ditanyakan. Itu semuanya idhar kalaupun ada idhar. Ini kita bahas yang idgham saja. Kira-kira menurut antum antara idgham dengan idhar banyak prakteknya di Al-Qur'an idgham atau idhar? Idhar, karena asal dari pengucapan huruf itu idhar. Ya. Idgham itu sesekali kalau dibutuhkan demi kemudahan pengucapan lafaz. Ya. Sering kita contohkan kalau di bahasa Sunda ada ember jadi emer, sendal jadi senal. Nah itu kemudahan, idgham. Nah gitu ya. Nah di dalam bahasa Arab, kemudahan pengucapan huruf itu di dalam baca Al-Quran diantaranya adanya idgham. Ya, kalau lebih banyak yang idhar berarti yang harus kita banyak latih itu yang mana? Idhar atau idgham? Yang idhar. Yang harus banyak kita latih itu yang idhar. Idghamna benar semuanya ya. Tapi yang idharnya salah. Nah, nanti keliru juga. Idhar itu bagaimana? Idhar itu ketika antum baca huruf hijaiyah dalam kondisi sukun dinampakkan semua sifat-sifatnya, itulah idhar. Bismi sin idhar. Ya, bismillahirrahmanirrahim idhar gitu. Ya, dan lebih lebih banyak kita mempraktikkan idhar. Dan banyak yang keliru di dalam kondisi huruf itu sendiri atau di dalam kondisi idhar. Karena idgham itu sedikit. Ya, idgham, kemudian iqlab sedikit. Kaidah-kaidah seperti ikhfa juga sedikit. Jadi urutannya itu idhar, kemudian idgham, ikhfa. Kemudian nanti ada ibdal. Ibdal lebih sedikit lagi. Ya, ibdal lebih sedikit lagi. Baik. Kita bahas sa bertemu dzal. Cuma ada 1 di Al-Qur'an di surah Al-A'raf, yalhas dzalik. Itu pun kalau wasal. Kalau wasal. Jadi kalau waqaf tetap dibaca sa-nya yalhas. Tapi kalau wasal yalhaz dzalik. Ya, barang tuh 2 3. Yalhadzarik, sa-nya hilang. Kemudian yang kedua zal bertemu dha. Ada 2 lafaz saja di Al-Qur'an. Zal bertemu dha ada 2 lafaz. Idzalamtum. Nah, yang jadi permasalahan zal bertemu dha ini banyak yang kelirunya itu zalnya masih dibaca tipis. Idzalamtum. Nah itu keliru. Yang benar idzalamtum. Silakan. Jadi langsung tebalkan Nah gitu. Jangan jangan. Kalau berarti belum idgham, masih idhar. Misalkan antum baca idzalamtum idhar. Idzalamtum idgham. Nah gitu ya. Taib. Lafaz yang kedua idzalamu, silakan. Hanya 3 lafaz saja. Nah gitu ya, sedikit ya. Gampang ya mutajanisain. Berikutnya pada titik yang ketiga pada syafawiyah, huruf syafawiyah itu sebenarnya ada 4 ya. Ba, mim, waw, fa. Cuma yang terjadi idgham itu hanya ba bertemu mim saja.
Itu pun hanya satu lafaz di Al-Quran dan itu sudah dibahas di bab gunnah. Karena nanti prakteknya cara bacanya selain kamil, selain idgham ba-nya dihilangkan juga digunnahkan. Berarti cara prakteknya ba-nya hilang. Irkamma, coba. Kedua gunnahkan. Irkam ma'ana. Dan tadi kamil sempurna, hilangnya sempurna, sifat ba-nya hilang seluruhnya. Tidak ada bunyi ba sama sekali. Ya, langsung ke mim. Sekali lagi, irkam ma'ana. Ada tanda tasydid berarti ini kamil. Ya, shogir, kemudian mutaja nisain. Jadi nama aslinya ini kalau kita rinci idgham apa? Mutaja nisain, kemudian apa lagi? Shogir, terus enggak shogir kabir. Mutaja nisain, shogir, kamil, bigunna. Gitu ya. Ini nama lengkapnya. Nah, antum enggak perlu sebenarnya mengenali nama lengkap. Antum cukup tahu idgham mutaja nisain, sudah cukup. Gitu. Atau antum misalkan idgham mutaja nisain shogir cukup. Atau minimalnya idgham apa? Idgham mutaja nisain. Ya, jangan langsung idgham apa? Idgham bigunnah, jangan, itu masih umum. Gitu ya, masih umum. Idgham bigunnah dan kamil ini menunjukkan cara baca. Cara baca mutaja nisain shogir ini menunjukkan syarat terjadinya idgham. Pertama harus mutaja nisain, kedua harus shogir. Baik. Nah gitu. Jadi selesai idgham mutaja nisain, kita langsung praktek ya. Jadi teori yang tadi kita pelajari dari definisi ini, kita jangan memahami secara umum. Kita langsung kembalikan ke contoh yang dicontohkan yang ada di dalam riwayat Hafs an Asim. Nah, seperti itu. Jadi idgham mutaja nisain ini jika kedua huruf, pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya ya, yaitu diantaranya dal, ta, ta, za, dha, sa, ba dan mim ya, berbeda hurufnya. Nah, itu maka disebut dengan mutaja nisain. Baik, ya, sampai situ. Berikutnya langsung kita berikutnya ke idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain ini sebenarnya paling banyak di Al-Qur'an. Ya, terjadinya. Karena ini mencakup pembahasan idgham di hukum nun sakinah. Hukum nun sakinah. Baik. Kita langsung aja ke definisi. Apa itu idgham mutaqaribain? Wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqaba mutaqaribain. Jika kedua huruf tersebut makhrajnya berdekatan. Jadi makhraj berdekatan ini tidak berada pada satu titik. Pertemuannya itu bukan berada pada satu titik, satu tempat, tapi beda tempat, beda rumah. Nah, beda masjid, misalkan masjid Darul Ihsan, masjid yang lain. Satu masjid ini ada beberapa huruf bertemu dengan huruf yang ada di masjid yang lain. Nah, itu namanya mutaqaribain. Kalau mutaja nisain, ada tiga orang di masjid Darul Ihsan bertemu. Nah, itu namanya mutaja nisain. Kalau mutaqaribain, pertemuan orang dari masjid satu ke masjid yang lain. Nah, gitu. Itu namanya mutaqaribain. Makhraj yang berdekatan, pertemuan makhraj yang berdekatan, nanti kita rinci, tidak semua makhraj yang berdekatan itu terjadi idgham mutaqaribain, hanya beberapa huruf saja. Nah, sekali lagi perlu hafalan, antum hafalkan saja hurufnya nanti dan sedikit. Ya. Dan sifatnya juga berbeda. Maksud sifat berbeda itu tentunya hurufnya beda. Maksudnya hurufnya beda dan gak mungkin sama hurufnya ya. Tidak mungkin. Maka disebut dengan mutaqaribain. Contoh misalkan ya, contoh. Kita kasih contoh dulu. Ini contoh ya, ini hamzah ha ain
ha ini beda titik. Ghain, kha. Nah, ini ada 3 titik makhraj. Jika hamzah bertemu ha, mutajanisain. Jika hamzah bertemu ain, mutaqaribain. Jika ain bertemu ghain, mutaqaribain. Jika ghain bertemu dengan ghain, mutamasilain. Nah, gitu ya. Taib. Nah, ini langsung kita kembali ke rincian. Antum perlu hafalkan saja. Jangan terlalu fokus ke makhrajnya berdekatan, sifatnya beda, jangan. Nah, lihat ke makhrajnya, ke rincian di sini. Poin pertama, huruf-huruf yang bisa diidghamkan dalam kondisi mutaqaribain hanya ada 3 huruf saja. Dari pertemuan 2 huruf itu hanya ada 3 huruf. Hanya ada 3 huruf. Kita akan rinci dulu di sini ya. Hanya ada 3 huruf. Pertama huruf apa? Kita yang sedikit dulu aja dulu. Pertama huruf qaf. Ya, huruf qaf. Kedua huruf nun. Ketiga huruf lam. Apaan? Huruf lam. Qaf sukun, nun sukun, lam sukun. Maksudnya itu. Hanya pada qaf sukun, nun sukun, dan lam sukun saja. Jadi kalau antum bertemu dengan nun sukun, nah ini antum harus dicurigai. Ini kayaknya mutaqaribain. Ya gitu. Kalau antum bertemu dengan lam sukun, nah ini sepertinya mutaqaribain. Nah, antum curigai. Tapi kalau bertemu dengan tak sukun, jangan sekali-kali antum ucapkan mutaqaribain. Nah, itu bisa dipahami ya? Baik. Qaf bertemu dengan kaf. Pertama, kalau ada qaf bertemu dengan kaf harokat. Nah, itu namanya mutaqaribain. Hanya ada 1 di Al-Quran di surah Al-Mursalat. Antum lihat di surah Al-Mursalat atau langsung dicontoh di kitab Riyadhah ya. Nah, di sini lafaz ini. Taib. Alam nakhluqukum. Di sini ada tanda tasydid tidak? Berarti kamil, berarti qafnya dihilangkan sempurna. Coba kita baca nakhluqukum, silakan. Taib. Namun di sini cara baca ada 2 cara. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, antum lihat di poin keempat. Para ulama berbeda pendapat cara membaca lafaz nakhluqukum. Ini para ulama di riwayat Hafsan Asim. Bisa dibaca idgham kamil atau idgham naqis, ada 2 cara wajhan. Ya, untuk lafaz nakhluqukum. Jadi kalau antum nanti baca surah Al-Mursalat bertemu dengan alam nakhluqukum, nah maka boleh 2 cara. Pertama kamil. Kamil itu qafnya dihilangkan sempurna. Jadi jangan ada bunyi tebal sama sekali. Kita praktikkan. Nakhluqukum, silakan. Ditambah di dalam mushaf ada tanda tasydid menunjukkan di sini kamil, dan yang paling kuat memang kamil. Pendapat paling kuat atau yang muqaddam lil ada diutamakan kita praktikkan sesuai dengan tanda baca, yaitu kamil. Nakhluqukum, saya lagi. Baik. Namun ada versi yang kedua, dan ini dibolehkan, silahkan ya, yaitu qafnya, sifat qafnya tetap dihadirkan sifat tebalnya. Ya, kita baca nakhluqukum, silahkan. Tapi jangan dikol-kolahkan. Kalau dikol-kolahkan susah. Coba antum praktekkan kol-kolahkan. Luqukum, nah susah. Ya. Ya, jadi baca di kol-kolah itu susah. Baik ya. Udah dikasih kemudahan, kadang kita menyulitkan diri sendiri. Nah, gitu ya. Ini kemudahan dari Allah agar kita bisa baca dengan baik. Nakhluqukum, silakan. Baik. Nah, itu hanya ada 1 saja di Al-Qur'an, qaf bertemu kaf mutaqaribain. Jadi jangan, saya lagi jangan terlalu fokus ke definisi
ini hanya untuk ngikat aja ya. Karena tidak semua yang makhrajnya berdekatan terjadi idgham. Harus dihafalkan huruf-hurufnya. Sekali lagi harus dihafalkan huruf-hurufnya. Kemudian berikutnya huruf nun sekarang. Huruf nun termasuk tanwin juga masuk. Nun. Kapan disebut mutaqaribain? Ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham yarmalu. Nah. Yar malu. Nah, kecuali nun bertemu dengan nun itu apa? Mislain, berarti hanya bertemu dengan yarmalu. Dengan lafaz-lafaz yarmalu. Nun sukun bertemu ya. Itu mutaqaribain. Nun sukun bertemu ra. Mutaqaribain. Tapi bila gunnah. Bertemu ya bi gunnah, tapi mutaqaribain. Nama lengkapnya, idgham lengkapnya apa? Idgham mutaqaribain. Ya, bi gunnah. Kemudian naqis. Nah, gitu. Seperti itu ya, nanti di banyak. Nun bertemu ra, mutaqaribain. Nun bertemu mim, mutaqaribain. Nun bertemu lam, mutaqaribain. Nun bertemu waw, juga mutaqaribain. Ya, dan ini contohnya banyak di Al-Qur'an. Makanya tidak dicantumkan seluruh contoh idgham mutaqaribain nun bertemu huruf idgham dikarenakan terlalu banyak. Ya, nanti kitabnya tidak bisa 1 jilid nanti. Nah, nanti akan lebih dari 1 jilid. Baik, kita akan praktikkan ihwa ya. Nah, lihat. Walakin liyatma'inna. Silakan. Baik, kita kenalnya nun sukun bertemu lam idgham apa? Bila gun. Nah, ini nama singkatnya. Nama lengkapnya apa? Mutaqaribain, kemudian kamil, terus bila gunnah, sogir kabir, sogir. Nah, gitu ya. Baik. Mir rabbihim, silakan. Ayyadriba. Baik, lihat, perhatikan ya-nya ada tasydid tidak? Kira-kira kamil atau nakis? Nakis. Jadi ini nakis idghamnya. Jadi idgham nakis di mutaqaribain itu terjadi pada nun sukun bertemu ya, terjadi pada nun sukun bertemu waw. Nakis juga. Nakis. Terjadi pada lafaz nahlukum. Itu nanti ada khilaf, bisa nakis bisa kamil, selainnya kamil. Selainnya kamil. Apa yang nakis di sini? Apa yang tersisa di huruf nun? Kira-kira apa menurut antum? Kalau to bertemu ta, yang tersisa huruf tebal, bunyi tebal. Kalau nun, apa yang tersisa? Gunnah. Nah, jadi yang tersisa, yang tidak dihilangkan dari nun itu adalah gunnah, makanya idghamnya nakis namanya. Ya. Ayyadriba, silakan. Baik. Kemudian miwaraqo. Nakis. Mutaqaribain bi gunnah nakis sogir. Nah, gitu. Semuanya sogir, gak ada yang kabir. Semuanya sogir. Kemudian mim maqami bigunnah mutaqaribain. Taib. Ya. Pertanyaan soal. Ada tidak nun sukun bertemu huruf idgham yarmaluna yang idhar? Ada gak nun sukun bertemu dengan huruf yarmaluna yang idhar? Di Al-Quran. Ini bab pengecualian. Ada. Pada lafaz man rok. Ya. Lihat di poin 3. Pengecualian pada lafaz man rok. Nun bertemu ro itu secara kaidah harusnya idgham bila gunnah. Marrok. Ya, akan tetapi ya di dalam riwayat Hafs an Asim, Thariq Imam Syatibi, pada lafaz man rok ini mannya dibaca idhar, dijeda dulu di saktah. Wa qila man raq. Nah, gitu. Tidak dibaca
waqila marraq, tapi waqila man raqqa. Nah, gitu ya. Jadi ada nun sukun bertemu ra yang tidak diidghamkan pengecualian pada lafaz man raqqa. Namanya saktah, dan saktah itu bagian daripada praktek izhar. Bagian daripada praktek izhar. Taib. Kembali lagi ke mutaqaribain terakhir, yaitu pada lam. Pada huruf lam. Cuma kita tegaskan di sini ya. Lam di sini terjadi pada dua huruf lam. Ya. Pada lam alif lam ta'rif, lamnya yang berada pada alif lam, atau lam biasa, ya, lam biasa, lam sukun biasa yang terjadi pada beberapa lafad di Al-Quran. Hafalkan lafadnya. Ini tidak banyak, pada lafad bal. Ya, antum lihat di kitab. Ya, pada lafad bal atau pada lafad kul. Ya. Ini antum hafalkan saja, bal atau lafad kul. Ya, bertemu dengan apa? Bal bertemu dengan ro, kul bertemu dengan ro saja. Nah, ini hafalkan saja ya lafadznya. Ini pasti idghamnya apa? Idgham mutaqaribain. Di Al-Quran hanya itu saja. Bal bertemu ro, kul bertemu ro. Ya, gak ada lam yang lain, gak ada. Taib. Kalau alif lam, yang alif lam yaitu alif lam yang pada alif lam syamsiyah. Semuanya alif lam bertemu huruf-huruf syamsiyah itu mutaqaribain kecuali alif lam bertemu lam. Ya, bertemu dengan huruf-huruf syamsiyah. Antum sudah tahu huruf syamsiyah ada di kitab Riyadhah 1 ya. Taib sumasil rahiman tafuz itu. Ya, sampai terakhir. Itu penyebabnya terjadinya idghamnya itu karena mutaqaribain kecuali lam bertemu dengan lam mutamasilain. Taib. Seperti itu. Taib ya. Hanya itu saja. Kita langsung praktekkan di dalam contoh. Barrafa'ah, silakan. Lamnya hilang sama sekali gak ada, dikamilkan, sempurnakan langsung ke ro tanpa ada gunnah. Jangan dilamakan. Faqur rabbukum wa qur rabbi qur rabbi bar rabbukum. Hanya itu saja. Di Al-Quran hanya itu saja, gak ada yang lain. Pertanyaan, ada gak lam bertemu ro yang jadi izhar? Lam bertemu ro, lam sukun bertemu ro yang jadi izhar ada tidak? Ada. Kapan? Pada kata barrona. Riwayat Hafiz an Asim, Thariq Imam Syatibi baca dengan izhar dengan saktah. Kalla bal rana. Riwayat yang lain ada yang baca idgham. Kalla barrana. Nah, tapi kita bacanya izhar di saktah, disertai dengan jeda sebentar, berhenti sebentar tanpa mengambil napas. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, seperti itu ya. Nah, itu pengecualian bal bertemu ro yang izhar pada kata barrona. Taib, seperti pada kata bal rona. Nah, bisa dipahami ikhwas sampai sini? Insyaallah ya, gampang insyaallah. Taib. Terakhir atur. Nah, ini contoh alif lam syamsiyah. Anak tidak mencantumkan karena terlalu banyak ya. Antum bisa merujuk di kitab Riyadhah jilid 1 ada pembahasan alif lam syamsiyah. Atur to masuk ke huruf
alam masuk ke huruf to. Ya, masuk ke huruf to. Taib. Nah, itu namanya idgham mutaqaribain. Ya, selesai pembahasan idgham yang 3. Pertama apa tadi? Mutamasilain, kedua mutajanisain, ketiga qaribain. Terakhir kita langsung masuk latihan. Nah, gitu ya. Dan contoh-contoh di latihan ini sudah disesuaikan dengan pembahasan yang sudah kita bahas barusan. Jadi nanti kita akan menemukan, mempraktekkan, bahkan ketika bertalaki kita mempraktekkan lafaz-lafaz yang tadi kita sebutkan, yang jarang dibaca. Tapi mudah-mudahan antum sering baca, ya. Baik. Nah, pada yang pertama, alam nakhluqukum mim ma'im mahin. Ada gak pembahasan idghamnya? Silakan dicari. Nakhluqukum. Nah, ini idgham apa? Ingat-ingat, qaf. Mungkin gak idgham mutamasilain? Mungkinkah mutajanisain? Berarti gitu aja. Mutaqaribain. Sogir atau sogir kabir? Sogir. Kamil nakis? Khilaf. Ada khilaf. Bisa kamil, bisa nakis. Gunnah bila gunnah? Bila gunnah. Ada berapa lafaz di Al-Quran? Cuma 1, alam nakhluqukum. Nah, khalas, ya. Kemudian kummi. Idgham apa? Mutamasilain. Coba nama lengkapnya apa? Mutamasilain, sogir, terus bigunnah, kami lihat aja tasydid. Mimma, nun bertemu mim, idgham apa? Nun bertemu mim mutamasilain, jangan jawab mutamasilain karena nggak mungkin. Mutaqaribain. Bukan ta to, bukan dal ta to, bukan za dha sa, bukan ba mim, bukan, pasti mutaqaribain. Baik. Satu orang saja ya yang mau ngacung ya. Yang merinci pembahasan idghamnya. Baik, silakan, ada yang mau ngacung? Silakan dari Ikhwan yang mau dites. Yang mau dites silakan. Fadhol. Panitia ada mic-nya enggak? Ya, silakan. Ini obat ngantuk aja ya, ya. Silakan. Ada yang mau? Ada tidak? Silakan. Antum? Siapa? Silakan. Nanti kalau gak bisa dikasih tahu. Tenang aja. Fadhol. Sebutkan nama ya. Dan dari mana? Dari Tangerang, Faris, silakan. Nanti kotaknya belum dipilih sama Anda ya. Baik. Faris di kotak ini yang halaman kedua, paling atas. Ada berapa idgham di sana? Satu, dua. La imba idgham bukan? Idgham mutaqaribain. Enggak, la imba idgham bukan? Oh. Iklab itu. Iklab. Antum sedikit. Baik. Lanjutkan, mana yang idghamnya? Basata. Iya, basata idgham. Idgham apa? Yang jawab yang ketiga dulu, nama yang ketiga dulu. Mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain. Idgham mutamasilain. Mana? Basata. Mutamasilain hurufnya sama. Mutajanisain. Mutajanisain naqis. Shagir bila gunnah. Bila gunnah. Barakallahu fiik. Lanjut, masih antum, silakan.
Ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbul alamin. Ada lagi? Bibasiti. Bibasitiyya. Tanwin ya. Naam. Nun sukun bertemu ya. Tanwin nun bertemu ya. Idgham mutaqaribain. Mutaqaribain. Saghir. Sogir. Naqis bi gunnah. Nah, nakis bigunna. Taib, barakallahu fik. Cukup barakallahu fikum. Ada yang lain? Silakan. Buat uji nyali silakan. Torik ya, silakan fadhol. Nah, Ustaz. Sebentar. Antum yang ini. Sebentar. Nah, yang ini. Walaqad tarakna minha. Walaqad tarakna minha. Bayyinatan liqaumi ya'qilun. Termasuk tanwin juga disebutkan. Yang pertama walaqad tarakna. Ya, walaqad tarakna idgham apa? Idgham mutajanisain. Mutajanisain dirinci sogir kabir Saghir. kamil nakis Kamil. gunnah bila gunnah. Bila gunnah. Sebutkan semuanya. Kemudian ayatan bayyinah. Iqlab. Iklab enggak ditanya. Iklab. Idgham aja. Kemudian bayyinatan liqaumi. Idgham apa? Idgham mutaqaribain. Mutaqaribain saghir. Kemudian kamil. Ya. Kemudian bi gunnah. Bila gunnah. gunnah. Terus Kemudian liqaumi ya'qilun. Sini mutaqaribain. Kemudian saghir. Taib. Kemudian kamil. Kemudian bi gunnah. Enggak kamil enggak. Kamil atau nakis? Oh, nakis. Nakis ya, enggak ada tanda tasydid. Nakis. Terus sogir sudah? Iya. Bigunnah bila gunnah? Bi gunnah. Bigunnah. Taib, barakallahu fik. Cukup ya 2 orang saja. Baik. Sampai jam berapa ini? Kita sampai jam berapa? 45 ya. Masih ada waktu, silahkan kita masuk ke bab baru saja. Masuk ke dalam pembahasan mad. Bab ketiga, at-tadribatu ala anwa'il maddi. Latihan macam-macam mad dalam Al-Qur'an. Taib. Kita akan ini dulu sebentar. Mad. Al-mad secara definisi ini kita sudah bahas ya di Riyadhus 1 kalau antum pernah ikut ya. Mad itu az-ziyadah yaitu tambahan, adanya tambahan di dalam bunyi suara ya. Kemudian sedangkan menurut istilah para ulama, ini ngulang saja ya, italatus saut ya biharfil mad, yaitu memanjangkan suara. Italatus saut memanjangkan suara dari rongga mulut. Mulai dari 2 sampai 6 harakat. Minimal 2 harakat, maksimal berapa? 6 harakat biharfil mad, dengan syarat harus ada huruf-huruf mad yang 3 dikumpulkan pada kata wayin, wawi, alif dan huruf ya. Nah, dalam membahas mad ini ya, sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh mad, harus memahami beberapa poin dulu di dalam pembahasan mad. Ini ringkasan pembahasan mad ya, ana poinkan menjadi beberapa poin. Pertama, setelah kita mengetahui definisi ya,
kita harus tahu pertama huruful mad. Huruful mad. Kedua, aqsamul mad atau anwa'ul mad. Ketiga, kita harus tahu juga tentang azminatul mad. Keempat, kita harus tahu ahkam. Terakhir, kita harus tahu tentang maratibul mad, tingkatan mad. Nah, kalau antum tahu ke 5 poin ini dengan rinciannya, ya sudah dibahas mad dari A sampai Z sudah ada. Ya, seperti itu. Pertama, huruf mad ini paling gampang ya, ada 3 dikumpulkan pada kata wayin atau pada kata nu hi ha. Nuhiha dengan syarat madnya. Syaratnya apa? Waw sukun sebelumnya dhammah nu, hi ya sukun sebelumnya kasrah, ha alif sebelumnya fathah. Jadi kalau ada 3 huruf tersebut, antum wajib memanjangkannya. Wajib memanjangkannya. Karena bacaan mad ini dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya di dalam hadis dikatakan ya muddu qira'atahu. Ya, beliau memanjangkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkan mad-madnya. Dan apapun yang dipraktikkan, yang ditalakikan oleh para ulama atau yang diteorikan oleh para ulama, mulai ada mad yang 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, itu hakikatnya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Yang ada di dalam kitab-kitab qiraat para ulama itu yang dipraktikkan oleh Nabi. Ya, para ulama membuat teori-teori untuk menjaga kadar mad tersebut. Ya. Juga pernah terjadi di zaman yaitu muridnya Abdullah bin Mas'ud ketika mempraktikkan membacakan bacaan Al-Qur'annya, kemudian ada yang keliru di dalam perkara mad ini. Maka dikoreksi oleh Abdullah bin Mas'ud, ma'aqra'aniha Rasulullah. Tidak seperti itu yang dibacakan, yang dicontohkan atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mempraktikkan dengan bacaan yang benar, dengan memanjangkan mad yang harusnya dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Ya, seperti itu. Taib. Anwa'ul mad. Pembagian mad ada 2. Ada asli, ada far'i. Nah, ini yang akan kita bahas secara rinci di dalam kitab Riyadhah di bab ketiga ini. Anda bisa lihat mad asli serta mulhaqatihi dengan yang disandarkan kepada mad asli. Atau karena baca mad ini 2 harokat, maka dimasukkan saja ke mad asli oleh para ulama. Namanya mulhaqat. Ya. Ada beberapa mad yang dimasukkan ke dalam mad asli. Di halaman 34 sampai 36 kita mempraktikkan mad asli. Kita mempraktikkan mad asli atau mad tabi'i ya. Kita sebut mad asli atau mad tabi'i. Kemudian mad far'i itu pada umumnya mad far'i ini dibaca 2 atau lebih dari 2. Dan pada umumnya kebanyakan lebih dari 2. Kalau mad asli kebanyakan dibaca 2 harokat. Baik. Mad far'i ada di halaman 37 sampai 39 sampai akhir. Sampai 39 ya, itu pembahasan mad far'i. Kalau mad asli dari halaman berapa tadi? 34 sampai 36. Baik. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama macam-macam tersebut. Setelah itu kita harus mengetahui azminatul mad, timbangan atau kadar mad. Timbangan mad. Jadi mad ini memiliki kadar timbangan yang berbeda-beda ketika kita baca Al-Qur'an, berbeda dengan tadi gunnah. Ya. Pertama adalah 2 harokat, 3, 4, 5, 6. Ini timbangan mad.
2 harokat disebut istilahnya ada qasr. Ya, qasrun, qasr. 3 harokat istilahnya adalah fuwaiku, fuwaikul qasr. Ya, 4 harokat disebut dengan tawassut. 5 harokat disebut dengan tambah fuwaiku saja. Fuwaiku at-tawassut. 6 harokat dinamakan dengan tul. Atau juga sebagian ada yang mengatakan isba'. Baik. Nah, itu azminatul mad yang harus kita pahami. Kalau antum tidak tahu istilah-istilah qiraatnya seperti qasar, fuwaikul qasar itu tidak mengapa. Yang penting antum tahu bahwa di dalam baca mad itu ada yang baca 2, 3, 4, 5-an, 6, tergantung nanti kita membaca menggunakan thariqahnya siapa. Ya. Nah, ini catatan kita menggunakan thariqah siapa, kadar mad ini mengikuti madhab tersebut. Nah, kita menggunakan siapa? Asy-Syatibi. Thariqah Imam Syatibiyah seperti di judul kitab berdasarkan riwayat Hafaz an Asim Thariq Imam Syatibi. Atau bahasa simpelnya madhabnya Imam Syatibi atau yang dicantumkan di dalam kitabnya Imam Syatibi, Hirzul Amani, ya, seperti itu. Baik. Nah, bagi para ahli ilmu memang ya kita harus merujuk kepada thariqah tersebut. Harus mendisiplinkan, mempraktikkan menurut Imam Syatibi seperti ini. Adapun bagi awam, ya, baca mad itu yang penting kita bisa 2, bisa lebih dari 2. Dan jangan lebih dari 6. Gitu saja. Kalau ada ya mad, huruf mad ada tanda alis, itu lebihkan saja sama antum, lebih dari 2 harokat gugur kewajiban. Ya, lebihnya berapa? 3, 4, 5, 6. Itu mah kumangke lah cek Rasulullah. Yang penting lebih dari 2. Adapun kalau ada mad tidak ada tanda alis seperti itu, maka cukup antum baca 2 saja. Jangan dibaca lebih. Nah, itu untuk yang awam, ya. Dan itu tidak mengapa. Nah, adapun ahli ilmu ketika bertalaki kepada guru, nah pasti kita mendisiplinkan hal tersebut. Antum baca 4, baca 5, baca 6, baca 2 misalkan. Ya, seperti itu. Baik, kemudian ahkamul mad. Ahkamul mad ada 3. Pertama ada nanti ahkamul mad ini untuk menghukumi mad far'i. Ketika masuk ke mad far'i baru nanti terjadi hukum. Ada yang pertama jaiz, ya. Ada yang kedua wajib. Ada yang ketiga lazim. Cuma 3 saja. Wajib, jaiz, wajib, lazim. Nah, wajib itu apa? Wajib di sini bukan wajib di hukum fikih. Wajib berarti kalau ditinggalkan dosa, bukan. Ya, bukan demikian. Jaiz di sini maksud jaiz boleh 2, boleh lebih. Itu maksudnya jaiz. Maksudnya 2 harokat, boleh lebih dari 2 harokat. Jadi kalau ada mad yang dihukumi jaiz, nanti antum boleh baca bebas. Artinya bebas, ya, 2 atau lebih dari 2 silahkan. Diberikan kemudahan. Dan qadarullah di dalam pembahasan mad ini paling banyak jaiz. Di mad far'i paling banyak jaiz. Artinya apa? Di dalam baca Quran itu sebenarnya banyak kemudahan. Banyak kemudahan. Wajib itu harus atau wajib, ya, atau harus lebih dari 2 harokat. Nah, gitu ya. Harus lebih dari 2 harokat. Kalau antum 2 harokat salah. Gitu. Kalau ada mad yang dihukumi wajib. Lebihnya berapa? Harus lebih dari 2 harokat, ya. Tapi khilaf, ada
perbedaan kadar lebihnya. Kadar lebihnya. Jadi lebih dari 2 harokat itu bisa dari 3, 4, 5, 6. Para ulama berbeda. Nah, kita pakai thariqah siapa? Nanti kita pelajari ya. Tapi secara umum, secara hukum, ketika antum baca mad yang dihukumi wajib, pokoknya lebihkan saja dari 2, ya aman. Ya. Aman ya insyaallah. Pokoknya jangan dihitung 3 atau 4-nya lah kubangke eta. Yang penting lebih dari 2. Baik, sebagaimana yang dikoreksi oleh Abdullah bin Mas'ud, karena muridnya membaca innamas shadaqatu lil fuqara'i 2 harokat. Ya. Maka ditegur oleh beliau, kemudian dipraktekanlah famaddah, dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Ya, seperti itu. Kemudian lazim itu harus 6 harokat. Ya. Harus 6 harokat dan para ulama tidak ada khilaf kadarnya. Tidak ada yang mengatakan 4, 6, 7 enggak ada. Pokoknya harus 6. Nah, ini saklek mad lazim, makanya namanya lazim. Baik. Nanti dikira-kira saja sama antum, dikira-kira kadarnya. 1 kadar mad itu sama dengan kita mengucapkan baca 1 huruf yang berharokat. Contoh, coba ba. Nah, itu 1 harokat. 2 harokat ba. Nah, itu namanya 2 harokat. 4 harokat baca 4 ba saja. 5 harokat 6 harokat. Baca ba-nya gimana? Kalau baca ba-nya lambat, ba berarti baca madnya juga mengikuti bacaan harokatnya. Ya, kalau bacanya cepat misalkan alhamdulillahirabbil alamin, kadarnya nanti mengikuti bacaan hurufnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu lama ya, karena memang baca hurufnya pun disesuaikan. Jangan dicampur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dicampur. Ya, dicampur. Cepat kadang lambat ya, seperti itu enggak boleh. Ya. Nah, jadi harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Tergantung nanti kita baca Qur'annya hadr ya, tadwir ataupun tahqiq. Ya, ataupun tahqiq. Ketika belajar jangan pakai hadr. Ya, belajar pakai hadr jangan, pakai tahqiq. Ya. Pakai tahqiq. Ketika murojaah ya boleh pakai hadr, cuma lihat kita sudah lancar belum baca Al-Qur'an. Taib. Kemudian terakhir kita harus mengetahui maratibul mudud atau maratib tingkatan mad. Tingkatan mad itu ada 5. Ada 5. Pertama, jadi ini tingkatan ini menunjukkan kepada kekuatan mad itu sendiri. Tujuannya buat apa? Tujuannya nanti untuk mengetahui, menentukan hukum mad ketika terjadi pertemuan 2 mad di dalam 1 kata. Ya, contoh. Misalkan antum bertemu dengan lafaz as-sama ketika waqaf. Minas sama. Nah, ketika waqaf. Nah, antum ini mad arid li sukun atau mad muttasil? Kira-kira menurut antum apa? Muttasil atau mad arid li sukun? Digabung. Mad muttasil arid li sukun. Nah, gitu. Dan ini ijtihad para ulama ya. Nah, ini berarti ada 2 kondisi mad. Pertama arid, kedua apa? Muttasil. Maka kalau kita sebut mad arid, ini soalnya bertolak belakang. Dari segi hukum bertolak belakang, jaiz dan wajib, dan ini fatal. Kalau salah menentukan hukum fatal. Kalau arid berarti boleh dibaca 2 harokat dong. Minas sama boleh. Nah, makanya ini bukan arid tapi mad muttasil. Dimenangkan oleh mad muttasil
Kenapa? Karena muttasil lebih kuat daripada mad arid. Nah, tahu kekuatannya itu dari data para ulama. Para ulama membuat satu kaidah aqwal mudud. Ya, aqwal mudud sababain. Namanya ya. Kata para ulama, aqwal mudud lazimun famattasal wadun fisal fa'aridun wadun fisal fabadal. Ya, kita catat ya. Pertama mad lazim. Aqwal mududi lazimun. Tingkatan pertama lazim. Ini mad paling terkuat. Yaitu mad lazim. Contoh ketika baca walajan. Nah, di surah Ar-Rahman ya. Ketika waqaf, lazim atau arid disukun? Lazim, karena mad lazim paling kuat. Ya. Baik. Kemudian aqwal mududi lazimun famattasal. Mad muttasil. Ini jangan terlalu dipikirkan dulu karena nanti pembahasannya sebenarnya. Ini mengenalkan aja dulu ya. Tapi enggak apa, catat aja dulu. Lazim. Kedua adalah mad muttasil. Ya. Tadi contohnya muttasil dengan arid. Muttasil dengan arid. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun wadun fisal fabadal. Ketiga mad arid. Bentar, dekat salah. Ya, mad arid ya, ketiga mad arid. Keempat munfasil. Kelima badal. Kok cuma 5 saja? Kemana mad yang lain? Ya, soalnya di Al-Quran yang ada pertemuan ini aja gitu. Ya, yang ada pertemuan hanya mad itu saja. Baik. Contoh mad munfasil. Ra'a aydiyahum. Contoh misalkan di Al-Quran ada ra'a aydiyahum. Nah, ra'a aydiyahum. Ra'a mad apa? Ada yang sudah tahu? Badal. Kalau di wasol ra'a ini ada hamzah juga. Mad apa? Mad bertemu hamzah mun. Nah, jadi pertemuan badal dan mun fasil menang mana? Mun fasil. Nah, gitu ya, menentukannya mad mun fasil. Kemudian misalkan ri'a di Al-Qur'an ri'a an-nas. Ini untuk latihan saja, enggak ada yang berhenti di situ ya. Ri'a an-nas. Berhenti ri'a mad apa? Pertama mad apa? Badal. Ri'a mad bertemu hamzah mud tasil. Ketika waqaf ri'a ya kan, mad apa? Nah, menang mana kira-kira? Muttasil. Nah, ini contoh saja ya ikhwah ya. Nah, ini karena kalau misalkan tidak mengetahui hal ini, ketika ada yang bertanya nanti bisa keliru di dalam jawabannya. Ya, maka perlu maratibul mad ini. Ada lazim, muttasil, arid, munfasil. Terakhir adalah tingkatan terakhir mad badal. Bahkan badal dengan arid dimenangkan dengan oleh arid. Contoh yura'un. Mad badal. Jadi dan arid dimenangkan oleh mad arid. Ya, seperti itu. Taib. Nah, ini pembahasan mad dari awal sampai akhir kita sudah membahasnya. Tinggal kita akan membahas macam-macam mad dan nanti kita akan sesuaikan dengan kadar, dengan hukum, ditambah dengan maratibul mad. Kita akan sesuaikan, kita akan hubungkan semuanya. Ya, kita akan hubungkan semuanya. Dan itu di mad far'i, ya, di mad far'i kalau permasalahan hukum-hukumnya. Kita lihat pertama di mad asli 34 sampai 36. Sampai jam berapa?
14.45 ya. Sebentar lagi. Tapi ana rasa cukup dulu untuk sesi yang ketiga ini. 14 ya. Sampai 14.45 ya. Sebentar lagi soalnya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Fadhol, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, tapi dengan kondisi waktu, Ya, mungkinkah satu aja dulu, Pak. Satu dulu ya. Ya. Tadi Ustadz menjelaskan ada beberapa khilaf di kalangan para ulama dalam masih satu thariqah. Nah, apakah ada pendapat yang mu'tamad dan ghair mu'tamad dalam masalah qiraah ini? Yang kedua, satu saja ya. Satu lagi dah. Silakan. Ya. Yang kedua, bagaimana atau cara metode yang terbaik untuk mengajar para manula atau jamaah metik, Ustaz? Ngajar Quran para manula jamaah metik ini yang Jamaah metik gimana? ya, saya alami sangat sulit sekali. Nah, itu bagaimana cara yang terbaiknya? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Jamaah apa tadi, Pak? Jamaah metik, Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Baik. Baik. Nah, di pertanyaan pertama terkait dengan thariqah ya. Di dalam membaca Al-Quran ini yang terpenting sesuai dengan ada 3 rukun saja. Dan semuanya ya mu'tamad, mutawatir. Jadi bacaan mutawatir yang sampai kepada kita itu seluruhnya gitu ya. Seluruhnya ada 10 qiraat ya. Dengan memiliki beberapa rawi dan thariqahnya itu banyak sekali, Pak. Thariqah itu bahkan sebagian guru kami mengatakan thariqah di dalam baca Al-Quran ini sekitar ada 1000-an lah, banyak. Dan itu tergantung kita talakinya melalui jalur mana. Yang terpenting pertama ada sanadnya, ya sanadnya nyambung kepada Nabi. Kemudian yang kedua, ya sesuai dengan muwafaqah dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dengan yang ketiga sesuai dengan Rasam Utsmani. Jadi kalau 3 rukun bacaan mutawatir ini terpenuhi, nah itu bacaan yang mu'tamad yang bisa dijadikan oleh kita bacaan Al-Quran, baca di dalam sholat, di luar sholat, gitu ya, seperti itu. Dan thariqah-thariqah yang sampai kepada kita itu seluruhnya banyak dan bisa kita praktekkan tergantung kita menggunakan jalur talakinya kepada siapa. Silahkan ya seperti itu. Nanti ada thariqah Azraq, ya, ada Syatibiyah, ada Thaibah. Di Thaibah juga di Imam Al-Jazari nanti banyak lagi cabang-cabangnya dan seluruhnya bisa digunakan. Dan ketika seorang bertalaki itu pertama kadang kita mempraktikkan dulu dari awal sampai akhir thariqah Syatibiyah. Nanti hatam kedua menggunakan Thaibah. Hatam berikutnya menggunakan thariqah Abu Amr Ad-Dani di dalam permasalahan mad misalnya. Nah, itu bisa seperti itu. Dan semuanya mu'tamad. Kalau memang memenuhi 3 kriteria yang tadi dan juga kita bertalakinya jelas gitu. Jelas. Gimana? Sesuai dengan Rasam Utsmani. Harus ada sanadnya. Harus ada sanadnya. Jadi sanadnya harus ada ya sampai ke jalur siapa. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan Rasam Utsmani dan ketiga sesuai dengan bahasa Arab meskipun ada perbedaan di sana nanti. Nah, itu syarat bacaan yang mutawatir. Ya, para ulama mengambil demikian. Taib. Metode untuk jamaah metik ya, Masya Allah. Taib. Ya. Ya, itu jawabannya sabar kan ya, Pak. Sebenarnya gini, berkaitan dengan metode ini,
nanti setiap jamaah, setiap halakoh itu punya karakteristik masing-masing. Yang terpenting ketika kita menggunakan buku itu, kita itu harus lebih, Anda sekali lagi mengingatkan, harus lebih kreatif daripada buku. Jadi buku ini hanya sebatas acuan saja. Ketika antum mengajar, misalkan bukunya Kitab Riyadhus Jilid 2, tapi antum ketika mengajarkan dimudahkan kepada memang tergantung mustami'nya. Antum mudahkan saja, misalkan kalau ada jamaah tadi antum jamaah metik ya, antum nggak perlu bahas seperti ana tadi. Antum langsung contohkan saja. Idgham mutamatsilain, idrib bi'asaka, langsung contohkan saja. Seperti itu. Contohkan, praktekkan, dites gitu. Jangan dites, ini idgham apa? Mutajan, itu mah. Ya, itu nah. Enggak perlu seperti itu. Jadi seorang guru itu sekali lagi harus lebih kreatif daripada buku. Karena kita kalau nyari buku gak bakal ada yang sempurna. Antum mau pakai buku apa gak bakal ada yang sempurna. Pakai metode Syafi'iyah, pakai metode ini, metode itu, gak ada yang sempurna. Pasti antum melihatnya ada kekurangan di sana. Ya, pasti ada kekurangan. Nah, makanya kita sebagai pengajar, ketika kita menggunakan satu kitab, antum harus lebih kreatif. Kalau misalkan contoh di Kitab Riyadhus ini, contoh misalnya, Kitab Riyadhus contohnya sedikit contohnya, ya antum tinggal cari contoh yang lain di Al-Quran. Kalau dirasa sedikit. Kalau contohnya kurang cocok misalkan, ya antum tinggal cari ketika mengajar ke yang lain contoh yang lebih mudah seperti itu. Atau contohnya terlalu sulit, antum cari contoh yang lebih mudah. Bahkan ketika ngajar itu tanpa buku panduan pun bisa. Tanpa buku panduan ajar, tidak menggunakan Riyadhus, tidak menggunakan buku Iqra atau buku-buku yang antum bisa ngajar. Bisa ngajar. Dan Anda pernah menanyakan hal ini di zaman dahulu itu mereka mengajarkan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an itu tidak menggunakan buku panduan, jadi langsung ditulis sesuai dengan apa yang ada di dalam pikirannya gitu ya. Antum ingin mengajarkan huruf hijaiyah, tulis saja di papan tulis huruf-huruf hijaiyah, macam-macam huruf hijaiyah, bagi-bagi sama antum sesuai dengan kondisi anak, kondisi jamaahnya seperti apa. Kemudian ketika membahas harokat, antum hubungkan harokat, cari contoh di Al-Qur'an, cari sendiri yang lebih mudah. Nah, gitu saja. Ya, seperti itu. Jadi bagi para pengajar, nah itu kalau ana nasihatkan ketika menggunakan kitab itu kita harus lebih kreatif daripada buku yang ada yang kita gunakan. Ya, kalau terlalu panjang kita ringkas, kalau terlalu ringkas kita kadang panjangkan, ya. Kalau ada yang mungkin harus ditambahkan, kita tambahkan, kalau ada yang harus dikurangi, kita kurangi. Ya, tapi bukunya jangan dirubah gitu. Bukunya jangan dirubah, ini metode ngajar saja. Dan itu ana lakukan demikian. Ana terkadang ngajar kitab Riyadhus ini ke setiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda, ke tiap halakoh terkadang beda-beda. Ya, seperti itu. Nanti dan guru sendiri yang tahu ya bagaimana kondisi murid-muridnya dan tidak bisa disamakan dengan halakoh yang satu dengan halakoh yang lain. Meskipun sama-sama jamaah metik tadi ya, sama-sama jamaah metik. Baik, tapi tidak bisa disamakan. Kadang beda-beda. Ya. Dan kalau ke jamaah yang seperti itu, ya kita harus banyak uzur. Banyak uzur ya, banyak uzurnya. Kita banyak motivasi. Banyak motivasi. Jangan terlalu banyak dimarahi gitu. Jangan terlalu banyak dimarahi. Beda kalau ke anak muda. Ah, kita tegas lah gitu. Baik, seperti itu. Itu saja mungkin bisa disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.